Selamat malam Pak Gunawan. Berikut presentasi kami dari grup 6 terkait dengan penerapan framework Jahman terhadap perusahaan PT Pembangunan Properti. Grup kami terdiri dari 3 orang. Saya Mesal Veronica, kemudian ada Bapak Adam dan Bapak Rifki. Pertama-tama mengenai metode Jahman ini, bentuknya itu matriks dengan 6 komponen di barisnya dan di kolomnya. Berikut sedikit penjelasan terkait kerangka atau framework Jahman, yaitu kerangka untuk enterprise arsitektur yang menyusun elemen-elemen arsitektur dalam bentuk matriks 6x6 berdasarkan sudut pandang pihak terkait. Pihak terkait itu yang di baris atau disebut juga representatif dan elemen deskriptif yang di bagian kolom. Representasi atau representatif itu adalah orang yang diminta sudut pandangnya terhadap apa persepsi dari suatu produk atau objek. Dan terkait deskripsi atau deskriptif adalah konsep atau aspek-aspek dari produk atau suatu objek. Dari 6 kelompok atau 6 representatif itu, 3 dari 6 adalah perspektif inti, yaitu yang kedua role owner, role designer, dan role builder. Di mana role owner di sini adalah pihak yang pada akhirnya adalah end user dari hasil produk atau sistem yang dibuat. Role designer adalah pihak yang menjadi jembatan antara owner dengan builder. Jadi desainer mentranslate kebutuhan owner atau apa yang diinginkan owner terhadap suatu sistem dan disampaikan teknisnya untuk dilakukan oleh builder. Seperti itu. Dan builder adalah pihak yang langsung mengerjakan, membuat atau mengembangkan sistemnya. Jadi dimulai dari baris kedua, itu adalah owner's perspective, yaitu pelanggan atau pengguna dari produk. Baris ketiga, designer perspective itu adalah orang-orang seperti engineer atau arsitek yang menjadi jembatan antara apa yang diinginkan oleh owner dengan apa yang secara fisik dan teknis memungkinkan. Baris keempat adalah builder perspective. Biasanya orang-orangnya adalah programmer atau network administrator atau pihak yang membuat atau terlibat langsung dalam produksi produk atau sistem. Dua perspektif lainnya adalah perspektif tambahan, yaitu di baris ke-1, yaitu planner's view, dan baris kelima subcontractor's view. Planner's view di sini dibuat supaya satu project itu memiliki scope atau lingkup. Sedangkan baris kelima subcontractor view ini adalah tambahan khusus dibuat untuk bagian-bagian yang kompleks, yang membutuhkan perincian yang lebih dalam untuk kelancaran dalam proses pembuatannya. Jadi misalkan kalau di contoh di sini bukan contoh di gambar, planner atau planner's view ini membuat scope apa saja yang menjadi pembahasan di dalam matriks ini. Mulai dari apa yang penting, apa saja proses bisnisnya, di mana letak bisnisnya, siapa terlibat, event apa yang terlibat, dan apa strategi dan bisnis goal yang ingin dicapai. Jadi baris pertama inilah yang menjadi scope atau constraint terhadap pembahasan
oleh owner, designer, dan builder. Berikutnya untuk baris kelima di sini, contohnya adalah role programmer, di mana untuk membantu pengembangan sistem, programmer ini membutuhkan definisi-definisi dari data yang dibutuhkan. Program-program apa saja, network arsitektur seperti apa, security arsitektur seperti apa, timing, dan rules di dalam sistem. Tentu saja ini berkaitan erat dengan operasional sistemnya. Kemudian terakhir, perspektif keenam, systems view, itu adalah representasi dari wujud hasil akhir produk atau sistem yang dibuat. Deskripsi baris keenam ini mewakili apa yang diinginkan owner terrealisasi. Artinya, eh, dari perspektif yang disampaikan oleh owner, itu apa wujudnya? Seperti itu. Apa wujud dari perspektif owner yang di baris kedua? Itulah yang ditampilkan di baris keenam. Oke, berikutnya terkait studi kasus. Di sini ada kasus terkait proyek pembangunan konstruksi perumahan di perusahaan PT Pembangunan Properti. Permasalahan yang ada dan solusi yang dibuat perusahaan dari dokumen studi kasus yang kami rangkum ada 6. Pertama, terjadi selisih antara jumlah material yang ada di gudang dengan yang sudah dipesan. Sehingga solusi yang direncanakan dari perusahaan adalah pertama, dengan IoT, yaitu memasang sensor. Kedua, membuat aplikasi. Ketiga, mengintegrasikan data ERP dengan BI untuk analisa. Kedua, terjadi ketidakseimbangan stok material antar proyek. Ada proyek yang kelebihan material dan ada proyek yang kekurangan material. Solusinya adalah pertama, membutuhkan real-time monitoring material dengan IoT dan terintegrasi ke ERP. Kedua, melakukan analisa data oleh tim analitik. Masalah ketiga, pelaporan audit konstruksi yang masih manual menyebabkan keterlambatan follow-up teknis. Solusi yang direncanakan adalah pertama, penggunaan tablet, maka hasil audit secara real-time akan masuk ke data dan bisa langsung dianalisa dan dilaporkan. Keempat, terjadi miskomunikasi dengan masyarakat sekitar, sehingga akhirnya terjadi tindakan anarkis. Solusi yang direncanakan, pertama, pengembangan komunikasi, baik melalui aplikasi ataupun sosial media, dan kedua, melibatkan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan, yaitu baik rekrutmen maupun program CSR. Permasalahan kelima, yaitu biaya operasional yang membengkak. Ini terjadi karena 4 masalah sebelumnya, yaitu kualitas yang menurun karena material tidak sesuai, kemudian perbaikan hasil audit yang telat, dan tindakan anarkis masyarakat yang mengakibatkan timeline molor, sehingga biaya operasional membengkak. Nah, solusi yang direncanakan adalah memperbaiki proses bisnis dengan dukungan digitalisasi, monitoring progress, dan potensi kendala secara real-time dari sistem. Keenam, direksi tidak mendapatkan gambaran proyek secara cepat dan menyeluruh. Nah, ini solusinya dengan dashboard progress yang datanya ditarik dari sistem, ya di mana data tersebut juga diinput secara real-time. Terkait dengan solusi yang dibutuhkan PT Pembangunan Properti adalah sistem ERP, di mana sistem ini harus memiliki modul-modul yang pertama bisa mengaudit dan inspeksi, kedua bisa melakukan monitoring material dan tracking personal, ketiga memiliki fitur dashboard, keempat bisa mengintegrasikan data dengan aplikasi BI, kelima bisa mendokumentasikan atau mengelola kegiatan komunikasi dan CSR. Keenam,
memiliki pengelolaan resiko. Kemudian tambahan ketujuh, sistem e-procurement. Kedelapan, menggunakan mobile apps. Dan kesembilan, mengelola big data. Nah, untuk solusi sistem ERP ini di PT Pembangunan Properti tentunya harus dilakukan terlebih dahulu mapping. Di sini menggunakan metode Jahman. Yang akan kami bahas minggu ini adalah eh, deskripsi pertama, kedua, dan ketiga. Deskripsi pertama di sini adalah elemen data atau what, apa yang eh, data apa yang dibutuhkan dan lain-lain. Nah, ada 6 perspektif yaitu planner, owner, designer, builder, subcontractor, dan system. Pertama, data yang dibutuhkan perusahaan dari masalah yang dibahas tentunya terkait dengan proyek pembangunan. Kedua, inventory atau material. Tiga, warehouse, in, out, dan sisa stok. Keempat adalah SDM. eh, Kelima, vendor. Keenam, masyarakat sekitar. Ketujuh, data terkait risiko. Dan yang kedelapan, data progress. Ini adalah scope atau lingkup di mana sistem akan dibuat menjawab kebutuhan data ini. Perspektif dari owner, entitas bisnis yang terlibat itu adalah project, gudang, material, pekerja atau HR, vendor atau purchasing, komunitas, tim audit dan tim resiko, dan tim CSR. Dan terjadi relasi antar entitas. Dari perspektif desainer, apa yang akan dikerjakan adalah membentuk struktur database atau logik dari data model terhadap tabel-tabel data yang akan dibutuhkan. Termasuk juga hubungan antara foreign key dan primary key masing-masing tabel tersebut. Kemudian perspektif dari builder, bagaimana membuat sistem atau form yang memiliki field untuk mengisi data-data tersebut. Jadi yang dibutuhkan adalah rancangan fisik data, struktur tabel dalam SQL, kemudian field tabelnya, nama-nama fieldnya apa saja. Misalkan di sini ada project ID, material name, dan quantity. Berikutnya subcontractor view. Di sini adalah yang lebih detail, perspektif yang lebih detail dari perspektif builder. Jadi selama sistem itu dipakai, nanti untuk integrasi antar modul itu seperti apa? Integrasi antara IoT, sensor yang akan digunakan dengan sistem itu seperti apa? Nah, di sini uh, pendeskripsiannya. Terakhir, sistem view itu apa yang uh, akan terlihat dari sistem. Jadi di sini data yang berjalan nyata atau real time, ada catatan atau record project yang diinput harian oleh orang lapangan, data audit yang masuk dari tablet yang diinput secara real time, dan data terkait kegiatan masyarakat semua terekam online. Sekian penjelasan terkait Jahmen dari saya. Berikutnya untuk deskripsi 2 dan 3 akan dilanjutkan oleh Bapak Adam dan Bapak Rifki. Terima kasih. Selamat pagi, saya Emil Kirajani dari kelompok 4 dalam mata kuliah Information System Strategic Planning. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu komponen dari Jahman untuk enterprise arsitektur yang diterapkan pada smart property. Sebelumnya mungkin dijelaskan kembali apa itu Jahman Framework.
yaitu Jahman Isya Prenov adalah kerangka kerja enterprise arsitektur yang menyusun arsitektur organisasi dalam bentuk matriks 6x6. Nah, di sini baris yang menunjukkan stakeholder dari planner hingga functional enterprise. Kemudian kolom yang menunjukkan aspek sistem yaitu what, how, where, who, when, and why. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu aspek eh, dari Jakman yaitu function atau how jika dilihat dari 6 baris Jakman yaitu stakeholder, planner, owner, designer, builder, programmer, dan user. Jika dikaitkan dengan penerapannya pada perusahaan smart property. Oke, kolom function how dalam Jakman itu menjawab pertanyaan bagaimana sistem bekerja atau apa proses atau fungsi utama yang dilakukan. Dalam konteks smart property, fungsi-fungsi ini mencerminkan aktivitas bisnis dan teknis yang terjadi sepanjang siklus hidup dari properti, baik untuk penyewaan, penjualan, pemeliharaan, ataupun pengelolaan aspek digital. Nah, untuk yang pertama adalah bagian role planner, yaitu objektif dan skop kontekstual. Ini bertujuan untuk menentukan fungsi utama yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi smart property. Contoh dari fungsi tersebut seperti pencatatan transaksi digital pada properti, kemudian otomatisasi penyewaan properti tanpa agen, dan aktivitas smart lock secara remote. Nah, output dari role planner ini adalah eh, list dari daftar high level proses utama, jadi bisnis capability-nya yang kita inventory secara lengkap. Kemudian pada bagian kedua ya adalah role owner, yaitu bisnis konsep. Di sini ya bertujuan untuk merancang proses bisnis dari sudut pandang pemilik atau pengguna sistem. Contoh dari fungsinya ini adalah proses pemesanan properti dari pemilihan unit, kemudian pengisian data, hingga pembayaran. Kemudian sistem kontrak digital otomatis juga termasuk dalam role owner tersebut, yaitu pembentukan dan aktivitas smart contract serta manajemen permintaan layanan seperti adanya maintenance, kemudian komplain, dan juga perpanjangan sewa apabila diperlukan. Output yang dihasilkan pada role ini adalah bisnis proses model dan bisnis proses arsitektur pada enterprise arsitektur. Kemudian yang ketiga adalah role designer, yaitu sistem model dalam bentuk logical. Jadi bertujuan untuk mendefinisikan logika sistem dan arsitektur proses berdasarkan kebutuhan bisnis. Contoh dari fungsi ini adalah integrasi modul pemesanan dengan smart contract yang ada di blockchain. Kemudian penggunaan workflow otomatis gitu ya, seperti pada saat booking, kemudian pada saat payment, kemudian mengenerate kontrak, kemudian grant access ataupun eh, terbentuknya smart contract yang ada pada transaksi. Kemudian fungsi validitas untuk pembayaran ataupun identitas dari pengguna. Nah, output yang dihasilkan itu adalah suatu logical data flow diagram, LDF, dan juga use case diagram yang dituliskan ke dalam bentuk blueprint sistem secara logis. Kemudian yang keempat adalah role builder, yaitu technological model, physical, yaitu yang bertanggung jawab dalam mendesain implementasi sistem teknis dari proses pada level sistem dan teknologinya. Contoh dari fungsi ini biasanya adalah melakukan implementasi langsung pada modul IoT controller sebagai contoh untuk smart lock, kemudian untuk sensor suhu, kemudian integrasi CCTV, kemudian mengaktifkan fungsi smart contract proses bisnisnya, serta melakukan pengecekan proses background check untuk mengecek validitas kontrak sebelum membuka akses. Output yang dihasilkan pada rule builder ini adalah implementasi langsung secara fisik pada teknologi dan arsitekturnya ke dalam sistem. Kemudian yang kelima adalah role programmer. Ini merupakan suatu detail representation yang bertugas untuk pembuatan sistem atau detail fungsi dalam bentuk kode programnya, script ataupun konfigurasi.
Nah, sebagai contoh yaitu pembuatan script backend function untuk grant access, contohnya untuk membuka smart door lock, kemudian melakukan deployment script untuk smart contract, kemudian ada script front end-nya untuk alur penyewaan apabila diperlukan. Nah, output dari role programmer ini tentu saja adalah suatu program, ya, suatu aplikasi dalam bentuk source code, konfigurasi, API juga termasuk dalamnya, beserta dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas yang dilakukan pada aplikasi. Kemudian role yang terakhir adalah role user. Di sini merupakan level fungsional, di mana user bertugas untuk melihat bagaimana fungsi-fungsi tadi berjalan dengan lingkungan nyata. Sebagai contoh adalah misalnya penyewa setelah menyelesaikan pembayaran, maka smart contract akan aktif, serta aplikasi mengirim perintah ke smart door lock untuk membuka pintu. Kemudian pada proses transaksi jual beli properti, apakah sistem blockchain pada smart contract telah berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan penuh karena dilakukan proses pengetesan end-to-end dan siap digunakan oleh seluruh user. Terima kasih untuk penjelasannya kali ini. Untuk penjelasan aspek lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat malam, saya akan melanjutkan penjelasan untuk terkait part of network where part pertama terkait list of business location untuk part network. Bagaimana perencanaan dan pemetaan lokasi bisnis dapat membantu dalam pengelolaan dan pengembangan strategi bisnis yang lebih efektif, di mana penting untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis yang dapat mendukung tujuan bisnis seperti aksesibilitas, target market, dan infrastruktur. Dan analisis terhadap faktor-faktor eksternal seperti regulasi, kompetisi, dan demografi juga menjadi sangat penting dalam menentukan lokasi yang optimal. Dengan menggunakan arsitektur Zehman, organisasi dapat mengembangkan peta yang jelas mengenai bagaimana lokasi bisnis berkontribusi terhadap keseluruhan strategi dan tujuan perusahaan. Berikutnya, bisnis logistik sistem dari enterprise model, rule owner, di mana mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian supply chain pada layanan dan informasi dari titik asal hingga titik konsumsi. Sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk dikirim secara efisien dan efektif, memenuhi permintaan pelanggan sampai meminimalkan menekan kos atau biaya. Owner logistik fokus pada kebutuhan bisnis terkait logistik seperti manajemen inventaris, transportasi, dan warehousing, mendefinisikan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan logistik. Berikutnya terkait distributed sistem arsitektur, role designer. Dalam sistem terdistribusi, menurut Zehman, merupakan kumpulan komputer yang terhubung melalui jaringan-jaringan yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam sistem ini, komponen-komponen yang terpisah secara fisik dapat berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contoh-contoh sistem ini adalah sistem cloud dan jaringan peer-to-peer, baik web-based ataupun desktop. Karakteristik sistem terdistribusi itu sendiri seperti di mana terpisah dari area geografis, komponen sistem yang berada di lokasi yang berbeda, komunikasi melalui jaringan adalah komponen saling berinteraksi melalui protokol komunikasi yang ditetapkan seperti HTTP, TCP, dan media piranti lainnya.
Terus karakteristik terdistribusi lainnya adalah kepandirian, di mana setiap komponen dapat beroperasi secara independen meskipun mereka bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang terakhir adalah toleransi kesalahan, di mana sistem terdistribusi dirancang untuk tetap berfungsi meskipun ada kegagalan pada salah satu komponen. Berikutnya terkait teknologi arsitektur dari teknologi model rule builder. Arsitektur teknologi merujuk pada struktur dan organisasi dari teknologi yang digunakan dalam suatu sistem. Dalam konteks rangka Zehman, arsitektur teknologi berfokus pada bagaimana teknologi mendukung dan memungkinkan fungsi bisnis dan proses yang telah ditentukan, mencakup hardware, software, dan network, serta infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Dalam kerangka Zehman, teknologi arsitektur berada pada baris keempat. Pada tingkat ini, fokusnya adalah bagaimana teknologi akan diimplementasikan untuk mendukung logika sistem yang telah dirancang. Berikutnya terkait network arsitektur rule programmer. Arsitektur jaringan merujuk pada desain dan struktur dari jaringan komputer yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem informasi, di mana mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol komunikasi terorganisasi yang dimungkinkan saling berkomunikasi dan pertukaran data antar sistem dan pengguna. Dalam Zehman, arsitektur jaringan berfokus pada bagaimana elemen-elemen jaringan berinteraksi dan berfungsi untuk mendukung kebutuhan bisnis dan proses yang telah ditentukan. Yang terakhir terkait usable network rule and function enterprise rule user. Usable network merujuk pada aspek dari jaringan yang dirancang untuk memberikan user experience kepada pengguna secara efisien. Dalam Zehman berfokus pada bagaimana jaringan dapat diakses dan digunakan oleh pengguna atau end user, serta bagaimana jaringan mendukung interaksi dan kolaborasi dalam organisasi. Usable network harus selaras dengan kebutuhan bisnis yang telah ditentukan dalam pandangan owner dan sistem. Ini berarti bahwa setiap elemen dalam usable network harus mendukung tujuan bisnis dan proses yang telah dirancang, serta meningkatkan produktivitas dan kolaborasi di antara pengguna. Dengan poin terakhir tersebut, sekian penjelasan saya dari Plat Network. Terima kasih.